رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyadi, anak umur saya Mujahid. Berdirinya saya sini akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aital ladzi yuqatilu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arsudin, anak Bapak Yanto dan Ibu Uun. Malam ini saya akan menyampaikan surat At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'aluna yawmaidin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, engkau pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Di saat kami tak mendengarkanmu, engkau tak pernah mengeluh dan menyerah untuk mendidik kami. Darimu kami mengenal banyak hal tentang mana
warna-warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Engkau membuat hidup kami berarti. Guru, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih atas semua jasa-jasamu. Maafkan kami bila telah membuatmu kecewa. Jasa-jasamu akan kami semat abadi sepanjang hidup kami. Terima kasih guruku, engkau pahlawanku. Di saat musibah yang datang, suasana menjadi tidak tenang, mengguncang hatiku tak karuan, karena fitnah menerpa bunda. Menangis dalam hati kecilku, tak dapat menjaga paripurna. Berkorban selama ini untuk jiwaku yang tak bisa
terdapat kami mohon oh guruku penerang hatiku sungguh berat perjuangan hidupmu untuk mendidik kami di tempat ini yang terdapat kami membalas jasamu oh guruku penerang hatiku oh guruku penerang hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim, ya Karim, Sairillah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita semuanya nih Al-Ustaz Usman, beserta keluarganya yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya amin, disehatkan dan berhentinya amin, ditambah-tambah rezekinya amin, dan selalu ada dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan terlebih juga berada di yang kucintai, para teman-teman yang disayangi, dan terlebih juga para alumni-alumnus Majlis Salim Barok. Doakan untuk kalian Majlis Barok mudah-mudahan dipanjangkan umurnya amin, disehatkan dari batinnya amin, tambah-tambah rezekinya amin, dan didekatkan jodohnya amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antara nikmat Islam wal iman serta nikmat ialah kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibina wa Sabina wa Maulana Muhammadin yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Sebelum saya lanjut, saya menanya, ini temanya tentang apa ini? Ada di belakang katanya. Temanya tentang apa ini? Penutupan pengajian terus sama menyambut bulan suci Ramadan. Berarti ada 2 judul ya. Berarti 2 judul ini 2 jam, sanggup kagak? Lu sanggup kamu kagak? Iya. 5 jam gak sanggup. Yang pertama-tama karena pengajian. Di sini biasanya ngaji ibu-ibu hari apa? Hari Minggu. Di musola hari Rebo ya. Di masjid malam Kamis kemarin udah tuh penutupan. Sekarang saya mau nanya, kenapa pengajian ditutup? Sementara karena bulan puasa. Ya, emang bulan puasa bukan ngaji? Boleh. Atau kenapa ditutup? Sementara. Ini saya mau nanya nih, kenapa pengajian ditutup?
Karena menyambut bulan suci Ramadan. Ya bang, bulan puasa nggak boleh ngaji. Atau kenapa ditutup? Kan takut ngegosip ya. Alasannya ini menurut saya ini Maya. Menurut saya. Ini menurut saya ini Maya. Alasannya kenapa pengajian ditutup? Kasihan sama tukang kolok. Iya. Iya kasihan tukang kolok. Atau misalnya pengajian dibuka, atau tukang kolok keliling, woi kolok misalnya. Atau nggak dengerin orang baru 5 juta alim ngaji. Atau nggak dengerin beli. Ya, tetapi bukan itu. Kenapa pengajian ditutup? Karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, makanya pengajian ditutup. Ngajinya di rumah. Ya, ngaji di rumah. Ya. Ini bentar lagi kita mau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bersihin Al-Quran. Ya, jangan ordeng dulu dibersihin. Ordeng dulu dibersihin. Sawah dibersihin, ya. Quran nggak bersihin, nah. Makanya bersihin Quran, ya. Terus. Ini buset. Ya, sementara ngaji ditutup, ngajinya di rumah. Nanti di bulan Syawal dibuka lagi tuh ngaji. Ya, iya di bulan Syawal buka lagi ngaji. Makanya kata Nabi, lupa di sana. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tutuplah ilmu dari kita lahir sampai kalian lahir. Ya. Makanya kita ngaji mah terus, ngaji mah gak ada berhentinya. Dari kita lahir sampai kita kalian lahat. Kalau udah mati baru spray. Sholat juga spray. Ya. Makanya orang mati mah betah di sana belum pulang. Atau ada nggak orang mati pulang? Nggak ada, betul makanya dia di sana. Ya. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan sehat, panjangkan umur, disehatkan dari badannya. Amin ya robbal alamin. Terus gitu lah tema ngaji malam. Sekarang tema yang kedua apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Nih bulan suci Ramadan mah berkah. Ya, iya berkah. Saking berkahnya itu minuman sama makanan udah nyambut bulan suci Ramadan. Sirup marjan sama ABC, makanannya kolak, bala-bala, rancang, bubuk mugang, apalagi banyak. Makanya saking berkahnya, nih ada lagi yang paling berkah di bulan suci Ramadan. Ada lagi yang paling berkah, yaitu THR. Di THR sebenarnya di mana? Bulan suci Ramadan. Ya benar. Di bulan Syawal ada yang nggak THR? Di bulan Saban? Ada. Di bulan Haji? Ada. Di bulan Rajab? Ada. Bulan? Mau nanya. Ya. Kepanjangan THR apa? THR. Aduh, itu mah Mbak Google. Ya. Kamu belum tahu apa? Ya. Kamu THR lah, datang bumi THR itu. Itu paling berkah itu. THR muncul itu di
bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan tiap bulan Ramadan. Amin. Jatuh enak di bulan Ramadan apa? Tar mulu dulu. Karena dalam Al-Quran mengatakan itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Hai atuh, mau dikatakan orang beriman? Atau hai atuh, dibayar. Bentar dulu, diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Hai juga. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ke depan kita masih dipanjangkan umurnya, dikasih sehat dari batinnya. Sebelum saya tutup, ya, saya mau baca selawat. Ini mana tim Kosida di sini? Tim Kosida. Ya, siap tim Kosida. mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kata yang salah itu semata-mata datang dari saya.
apabila ada kata-kata yang benar tidak dengan semata-mata tidak Allah subhanahu wa ta'ala, karena saya hanya manusia biasa tak luput dari kata kesalahan. Tutup topik kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berikut nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Selawat, keliling salam, mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kita hormati orang tua kita, Abah Usman beserta Umi Iin, yang mudah-mudahan dikuatkan imannya, diberikan kesabaran dalam mendidik anak muridnya, dan diberikan rezeki yang halal, thayyibah dan mubarakah. Yang saya hormati ibu-ibu, ibu-ibu ayah ke istri. Yang saya hormati ibu-ibu, walaupun berdua, insya Allah yang di dalam juga akan jadi ibu-ibu ya. Yang saya hormati bapak-bapak ya, bapak-bapak. Dan yang saya hormati para alumnus yang alhamdulillah terima kasih bisa hadir dalam memperingati acara ini. Alhamdulillah sudah kompak dan sudah bisa hadir. Saya berterima kasih banyak. Yang mudah-mudahan para alumni diberikan istiqomah, diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Aduh, saya di sini mau sebenarnya bukan ceramah, ini mah kita sharingan ya, pengalaman waktu abang dulu maksud itu. Aku ceramah pun tadi udah Bang Adasi, tete masalah tentang apa tadi? Tentang apa? Emang ini judulnya apa judulnya? Judul. Nah, judulnya yuk. Judulnya. Hah? Penutupan naon? Ngaji di pengajian nggak ditutup. Yang ditutup toko tutup tuh. Boleh ya. Pengajian bukannya ditutup ya. Maksudnya penutupan sementara. Jadi kita fokus untuk beribadah kepada Allah di rumah, itu seperti kita tadarusan, seperti baca Quran, tadarusan ya. Jadi bukannya ditutup ya. Jadi ditutup boleh. Jadi masalah ini udah dijelaskan tadi, masalah apa? Isra Mi'raj. Tadi ada yang dengerin nggak? Ada yang dengerin nggak? Tadi tentang apa? Aduh puasa ini mah Bang Robi lagi ngaji ini mah. Jadi di sini mah Bang Robi hanya sebagai selingan saja gitu ya. Sebagai bukan ceramah tuh nggak bisa, ini mah pada pinter semua. Pada tahu ilmunya gitu. Jadi ini mah sharingan aja waktu Abang Robi di sini ngaji, waktu dulu di sini. Jadi yang Bang Robi khawatirkan itu ada ini. Bila-bila yang Bang Robi ketakutan itu saat ini adalah nih, yang Robi takutin itu adalah aurat. Aurat. Apa aurat? Bukan. Ini. Aurat. Auratnya aurat.
ini yang kita, ini adalah hal yang sepele, tapi masya Allah dosanya masya Allah. Mau nggak aurat apa aurat? Aduh, aku mau beres-beres. Ya nah dijelasin dah ya. Aurat kan ada aurat lelaki, ada aurat perempuan. Artinya perhatiin, ada aurat perempuan, ada aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan dari mana ke mana? Dari atas sampai bawah. Dari mana ke mana? Ini kenanya kita ngaji, namanya ngaji, pengalaman. Aurat perempuan sampai mana coba? Yang bisa nih goceng. Ini nggak mau goceng, cobaan. Pengalaman itu bakal rapi jam 12, ayo. Hah? Robi, Sejuta. Ini katanya mau apa kalau sejuta? Nih. Apa aurat? Apa aurat? Aurat naon? Kasih duit dulu baru ngomong. Ayo, aurat perempuan itu nih ya. Jadi kita ini perhatikan, ini adalah masya Allah. Terima kasih. Jadi aurat perempuan itu sekabeh tubuh kecuali ini dengeken. Ini hal yang sepele tapi masya Allah dosanya sangat luar biasa. Di zaman sekarang orang maaf nih ya, orang pakai baju tapi kayak telanjang. Apa itu telanjang? Jadi kita mana yang minta dulu jelasin. Nih jadinya ini buat pelajar-pelajar, mudah-mudahan nih pakaiannya kayak begini terus ya. Pakaiannya kayak pengajian begini kayak ibu-ibu. Enggak apa-apa kayak ibu-ibu juga. Ini cakep. Daripada pakaian kayak zaman sekarang pakai baju kayak nggak pakai baju dong kan. Di kudungan diginiin, kudungan dong ini. Tahu kudungan. Fashion. Kudungan buat anak kelihatan. Ntar dijelasin itu mah gampang. Jadi aurat perempuan itu apa? Sekabeh badannya kecuali ngaji enggak? Kita ngaji di sini mah pinter saja tahu. Ayo. Aurat perempuan dari mana? Atas sampai bawah. Kecuali muka, kenapa muka? Ya dari muka kecuali sama telapak. Nah, itu harus tapi zaman sekarang juga ada yang mukanya kelihatan, kakinya sama tangan kelihatan, tapi pakainya ngetet, tahu ngetet, ketat nih, ketat pakai lepis. Maklum lah itu namanya mainnya di rumah ayah pak. Itu yang main di jalan bang pakai legging ngeliatin ayah, gimana? Pasti dia mah ngeliatin ayah. Tuh jangan. Walaupun menutupin aurat itu namanya pakai baju, tapi kayak nggak pakai baju gitu, makanya kayaknya ketat. Pakaiannya ketat gitu jadi paha sampai berteriak. Jangan. Ya, mulai dari sekarang nih, dari kecil, udah nggak apa-apa pakaian udah kayak ibu ya, nggak apa-apa, udah cakep. Daripada pakaian ketat, pakai legging katanya tuh. Pak Ustaz, mau tanya nih. Ini mah bukan sesi tanya, ntar ini tanya. Katanya nggak mau apa ujian, ini ntar dulu. Ya, kita adik-adik, kita pelan-pelan, kita perbaiki aurat kita ya. Pakai kudungan yang bener, pakai kudungan tutupi dadanya. Nggak dilihat sayang, Pak Ustaz. Mandi. Nggak dilihat sayang. Ini kita dulu dilihat saya ngeliat dosa. Ini kita ngaji ya. Pelan-pelan, ayo anak adik-adik kita tutup aurat kita nih pakaiannya kayak begini yang bener nih, cantik-cantik. Tadi kayaknya ngeliat foto ada yang pakai cadar, mana ini pakai cadar? Ini Dibuka gerak. Nah itu ya. Kalau aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari bawah pusar sampai Pusar. Dari bawah pusar ke? Ini apa ngaji kadang pakai keongan? Aurat laki-laki matu nggak sampai ke keongan enggak. Ayo sampai mana aurat laki-laki? Alhamdulillah tahu. Dari mana? Pusar, lutut. Kalau perempuan dari pala, pundak, lutut, kaki. Nyanyi kan? Pala, pundak, lutut, kaki.
puasa nyanyi mah. Ampun, ada. Gara pada ngaji malah pada nah ya, itu ya aurat perempuan itu ya seluruh tubuhnya ya kecuali muka sama telapak tangannya dijaga, tapi hati-hati menutup aurat juga kadang seperti telanjang. Hati-hati ya. Apa tadi seperti telanjang? Pakaian yang ngetat ya. Kayak gimana ngetat? Pakai lepis, pakai kudu pakai plastik dulu diasupinnya. Ini anak sekolah sekarang mah. Ini pakai plastik kayak si Ono. Maaf kayak si Adul, maaf ini jangan. Jangan. Masih sore kali ya? Ya, masih sore. Lanjut sampai Ya, diingat ya. Apa nih? Tadi menutup auratnya dari mana? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan. dan makanya kudu yang gombrong. Benar. Kalau laki dari pusar sampai dengkul kan dengkul. Iya, ada sampai dengkul, ingat itu ya. Kenapa? Beda. Ayo kenapa beda? Ayo kenapa beda ya? Kiri, kenapa beda? Udah yang penting mah ingat tuh ya, laki-laki kita pelan-pelan jangan pakai celana pendek ya. Kalau Bang Robi salah juga kalau di jalan Robi pakai celana pendek, bilangin Bang Robi ini celananya pendek amat itu kelihatan gitu. Ya bilangin ya. Kalau Bang Robi salah ini mah sama-sama kita perbaiki gitu ya. Lelaki makanya pakai celana panjang, pakai kaos nggak apa-apa, misalkan jangan apa yang membukaan gitu, jangan ya. Mending seterap udah buncit. Ini ampun ya. Itu aurat. Ini ngomong-ngomong judulnya apa judul? Judul penutupan pengajian sementara terus menyambut Ramadan. Itu orang mana Ramadan disambut? Jadi penutupan sementara pengajian sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang tahu nggak apa bulan suci Ramadan? Hah? Puasa nggak? Apa bulan Ramadan apa? Hah? Bulan puasa. Bulan Ramadan. Wajib nggak? Buat siapa? Buat kita siapa? Ini sebenarnya mah udah pada pinter gitu lah, coba gue bicara juga ini udah pada tahu. Ini mau ngejelasin apa ini mah? Ini mah sharingnya ya. Sharing kalau Bang Robi salah bilangin, kalau ini bener ya benerin gitu. Iya udah masuk gitu. Tadi dalilnya apa? Tentang wajib puasa dalilnya apa tadi? Dengerin nggak? Dengerin nggak? Oh ya kagak dengerin orang ngaji. Cuman yang ngelawak kayak kiai ini. Kalau kiai ceramah dengerin, kalau pas dia lagi ngaji. Tadi tentang apa tadi puasa? Ayat apa? Al-Baqarah ayat 183 atau yang belas ini dengerin sono kagak. Ngobrol lah ya. Tadi di situ jelaskan gimana ayatnya. Ayatnya udah bisa dibacain ayatnya. Lama sore. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ini Bang Rogi sama saling belajar. Ya. Amanu kumus utibalai. Di apa enggak? Tadi ngedengerin kan tadi. Duduk tuh ini dengerin. Mik pegang ayam. Ayo apa? Ayo bareng-bareng coba yang lagi. Surat wajib puasa, tahu? Ayo. Surat Al-Baqarah ayat mati. Apa coba ayo. Ini mau sambil ngaji bebarengan aja ini mah mengingatkan. Ya, ayo. Coba alumni bacain surat Al-Baqarah ayat 183. Coba. Pinter-pinter coba ya. Coba.
Ya ayyuhal ladina. Ih, alumni. Mana suaranya? Alumni. Coba surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo ada yang bisa nggak? Ini 2000 ayo. Oh, bukannya nggak bisa, malu ya. Bukannya nggak bisa, malu. Suaranya bagus deh. Bang apa tadi tuh? Bang apa? Bukan, namanya Bang apa namanya? Bang Epul. Bismillah. Digapain di korisnya? Gak kesampean suaranya gitu. Bismillah. Masalahnya mati. Jadi insya Allah gitu dari majelis kita yang ngaji korinya pinter ada, yang ceramah Bang Adasi ada, gitu sama-sama nih. Diadain muadharah tiap minggu. Ayo, lomba ajan kita apa? Coba masih aki lagi ampun. Ya begitu. Ayo kita lanjutin tuh tadi ada nggak? Bisa? Itu bareng-bareng ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah itu bareng-bareng juga kan kita ngaji dapat pahala ya. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan diikuti bareng-bareng. Ini anak kecil. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum qablikum la'allakum tattaqun. Cakep. Yang mana mah malu, bukan yang nggak bisa malu. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Terus Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hukumnya apa? Wajib puasa itu hukumnya buat umuran seberapa sampai seberapa ada. Ini mah kita mah sambil ngaji aja gitu ya. Sambil mengingatkan walaupun kita sudah tahu gitu. Mungkin adik-adik kita belum tahu gitu ya. Jadi lupa. Kebanyakan gak ngaji, iya sama kita juga lupa. Yuk. Jadi dari umur balik sampai kapan? Sampai mati. Ya sampai mati. Katanya kalau mati mah hewan, katanya meninggal manusia itu ada bedanya katanya lu. Jadi itu ya tentang puasa kita itu diwajibkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini mah kita balik ke aurat lagi nih. Bukan begitu, ini mah kita mah ingetin kita di perempuan cakep-cakep, sayang pakai pakaian ketat, sayang gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ini mah ibu-ibu juga ya, sama ibu-ibu sebenarnya sama loh ibu-ibu, ini berdua gini kongkonya, ibu-ibu ini menutup aurat ya, ini insya Allah tuh cakep-cakep kayak begitu ya. Iya. Jadi yang tadi judul pertama apa judul pertama? Aurat. Di aurat. Taunya aurat tuh aurat. Penges ya. Iya kan saya juga sudah lama nggak berbicara di depan banyak orang gitu ya. Banyak orang ngelihat mandang langsung mata kalian. Ini kalau di sini enak tuh titi, no tuh kelihatan. Enak. Ini. Kalau tadi saya kenapa? Saya di depan tadi manggil guru kita itu orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua itu ada 3. Nih ingetin 3. Yang pertama siapa? Emak kita sama bapak. Yang kedua? Nah tuh guru kita sama guru kita tuh. Yang ketiga? Mertua. Jadi berapa mertua? Mertua jadi emak kita. Misalnya Mang Robi kawin nama Intan. Ini mah contoh nih, ini contoh. Amin. Contoh. Jadi tuh ya. Kenapa dikatakan manggil orang tua? Jadi orang tua kita ada 3. Iya ada 3. Yang pertama orang tua kandung kita, yang kedua guru kita, yang ketiga mertua kita. Insya Allah ya, jangan begitu selalu. Ini makan contoh. Udah lanjut lagi nggak lanjut?
Udah malam. Lanjut. Besok sekolah kan sekolah. Ini bohong aja kalau soal begini aja. Udah lalu nanti sama Abang Robi dulu alumni ngaji sampai jam 3 sadar. Ngobrol begini bukan ngobrol, maksudnya ngaji sampai jam 1 sampai jam 2. Agak ngaji beneran, ngaji tentang adab. Nih adab, kalau ciuman gimana kalau salaman? Salaman dicium apa dihirup? Kayak gimana, pakai mulut apa pakai hidung? Pakai apa kalau salaman? Mulut. Ini mah kita nyari pengalaman aja. Kalau salaman dicium apa dihirup? Cium. Pakai apa? Pakai tangan. Ya jadi kalau salaman itu jangan dicium. Ini kalau salaman ini mah dicium, ketemu lelaki dicium jangan ya. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau salaman itu dihirup. Udah biarin, namanya buat guru kita jadi makan jengkol udah begitu. Ini ya jadinya apa? Hidung dikainin ya, apa? Ke tangan gitu, jangan dicium. Jangan gitu, nggak boleh. Ini mentang-mentang ketemu sama apa? Sama mantan, nggak boleh. Kalau sama beda apa? Beda bukan mahram gimana salaman? Mohon maaf gitu. Salaman mohon maaf, kenapa? Dina belum mahram. Nah itu kita sering lagi. Iya jadi insya Allah kalau jam segini mah masih belum seberapa gitu. Ini di rumah kita tahu nggak pada tidur, kalau di rumah mah berchattingan ya. Paling yang kecil doang nih, alhamdulillah masih kuat sampai jam 10. Kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi penerus bangsa dan agama. Lanjut. Mau ngomongin apa? Ayo ini mah kita sambil sharingan. Dulu juga ada masalah apa? Kita banyak ngaji masalah dulu tentang adab, tentang kita ngaji di alim muta'alim waktu dulu. Ada yang ngaji nih nggak sabar kita ngaji sampai jam 1 nggak sadar. Demen apalagi ngomongin tentang balik nih demen itu. Udah ntar ya waktunya dijelasin. Iya temen, jadi itu mah sebagai Bang Robi sebagai seringan aja gitu ya. Selingan gitu, sebagai selingan. Tuh kan diem. Ada lagi tambahan, mau nggak dengerin? Udah yang pertama tadi ngejelasin tentang apa? Kita harus alhamdulillah mendengarkan. Yang kedua puasa, alhamdulillah kita kalau puasa yang itu di hukumnya wajibnya buat siapa? Muslim yang apa? Laki yang perempuan yang apa? Banyak, bukan sembarangan. Anak kecil wajib, anak kecil. Aja tuh, anak kecil. Jadi nih ntar kalau bulan puasa, tuh, ya. Iya nih makanya benerin. Kalau bulan puasa, ntar kalau ada yang bulan puasa, alokin. Kan kadang mah nggak ke puasa, tapi kalau keluar agak lemes nih, di mulutnya dibasahin, begitu. Ini pasti bukan pengalaman, tahu. Ya, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan bisa ketemu ya, amin ya. Semoga kita bisa bisa melaksanakan puasanya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan puasa. Karena bulan puasa itu bulan apa? Bulan yang penuh berkah. Bulan Desember mah harinya hari jangan. Jadi bulan puasa itu bulan harinya yang berkah. Bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ayatnya ada yang tahu ayatnya? Surat apa? Al-Qur'an. Bukan. Menentangkan Al-Quran itu diturunkannya di bulan suci Ramadan. Ada. Apa? Surat apa? Pinter kecil kayak Al-Qadar katanya Al-Kafirun. Al-Kafirun orang kafir. Ya, Al-Qadar ayat berapa? Nah, yang satu pinter lagi bener ya. Jadi di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Jadi di situ ada malam Lailatul
Qadar, malam apa? Malam 1000 bulan. Apa maksudnya malam 1000 bulan? Tuh. Maksudnya itu, ini mas sambil kita cerita aja, bukan cerita ngaji ya. Malam 1000 bulan itu ada dijelaskan dalam surat Al-Qadar ke ayat 3-nya. Ini ada yang hafal Al-Qadar? Apa insya Allah semua ya? Ini mah udah pada diem aja, udah pada ngantuk kali. Itu mah ya, pertama kita harus menjaga aurat. Yang kedua harus puasa. Di bulan puasa kita berbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua udah ingatkan ini nih. Yang ketiga ini sebenarnya mau pengen sampai jam 1 belum pada kuat. Gerak kipas angin. Ini mah kami juga sama saya pesan tadi kan sudah saya buat alumni. Kalau kedatangan alumni kurang berkenan atas perwakilan, saya mohon maaf. Kami di sini datang sebenarnya pengen sama ngaji lagi, silaturahmi gitu. Karena dunia mah cuma sementara, kata kita gitu. Jadi maksud kami itu kesini ini bukan ada ceweknya, bukan. Jadi kita itu sebenarnya pengen silaturahmi. Niatnya jelek, nggak boleh ya. Jadi mohon maaf ya anak-anak majelis. Kalau ada bertanya-tanya itu alumni kenapa pada datang? Kalau pada ini pada Jumat pada datang. Ya begitu ya, itu mah niat kami pada silaturahmi pengen dekat ke majelis. Kalau di majelis hati adem dan kita kayak ngerasain ya. Makanya ya kemana-mana ya kalau jadi alumni mau kesini gitu, main seminggu sekali guys, sebulan main. Ya, jadi alumni itu sebenarnya gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ada kata-kata alumni gitu kurang berkenan, kehadirannya kurang berkenan, kami minta maaf. Dimaafin nggak? Maafin. Udah ini mah jangan lama-lama ya. Udah mau habis ini habis doa jangan kemana-mana gitu, makan-makan katanya ada berkah. Ya ada berkah ya. Ada berkah ya. Bila ada nih saya akhiri, bila ada tadi kata-kata saya yang salah, tadi saya mah hanya cerita pengalaman Bang Robi di sini. Kalau masalah ngaji mah insya Allah udah pada pinter ya. Nih, sekian dari Bang Robi. Mohon maaf bila ada kata Bang Robi yang salah. Bang Robi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Walhamdulillah. Alhamdulillahi al-qail bimuhkami tanzil. Wabtagu ilaihi al-wasilata bil musafaha bil istighosa bil muhadarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi kitabil alfiya nau halaltuma halaltahu wa bi jazmin wa sibhil jazmi ta'khirun kufi. Wa qala fi kitabil awamil may yukrimni ukrimhu. Wa qala fi kitabil jurmiyah Allahu ilahuna wa Muhammadun nabiyuna sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pengatur acara pemandu waktu yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan zahir dan batinnya, dikuatkan iman dan Islamnya, ditambah-tambah rezekinya, didekatkan jodohnya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa huwa yaqdi bihibadi wa firahli walau bidarajatil akhirah. Yang saya hormati kepada para alumnus Majelis Talim Al Mubarak, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir dan batinnya, dikuatkan iman dan Islamnya, ditambah-tambah rezekinya, amin amin ya Allah ya Rabbal. Terutama yang paling utama yang saya hormati dan yang saya harapkan doanya, yakni guru besar kita selaku orang tua akhirat, yakni abang dan eteh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan zahir dan batinnya, dikuatkan iman dan Islamnya, ditambah-tambah rezekinya, dan disabarkan mendidik santri-santrinya meskipun santri-santrinya pada bandel-bandel. Mudah-mudahan yang bandel-bandel supaya rajin, mudah-mudahan yang goblok supaya pinter, mudah-mudahan yang gak nurut supaya nurut, amin amin ya Allah ya Rabbal. Kobi, sekarang ngapain ini? Ayo bro, ngaji gimana? Bisa mengingat malam ini adalah malam penutupan, pengajian sementara. Bukan arti kata ngaji ditutup nggak dibuka lagi. Sekarang ditutup, nanti insya Allah kalau kita diberi umur panjang akan dibuka lagi, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Aqil atau Alfiyah, berkata Syekh Muhammad Jamal Al-Andalusi berkata bahwasannya halal tuma halal tahu wa fi jajmin wasifil jajmi takhirun kutik. Kalau Mang Malik kalau dikobong dulu dia nadanya gini nih. Nahu halal tuma halal tahu wa fi jajmin wasifil jajmi takhirun kupi. Mun Mang Malik hayang boga pamajikan gelis, eta syaratna kedah rajin ngajina gitu. Jadi dari hasil bait tersebut disimpulkan bahwasannya yang namanya kita seorang manusia biasa, benar? Kalau di Al-Quran yaitu adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Makanya ada bahasa
manusia mah nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Yang boleh sombong siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun ganteng, Bang Anin. Kanjeng Nabi pun pinter, Bang Malik. Tapi kanjeng Nabi kenapa? Lah asro, nggak sombong. Yang padahal kanjeng Nabi boleh sama Allah sombong. Tapi kenapa kita seorang manusia baru punya mobil bagus, sombong, HP bagus, sombong, benar? Ya disitulah kita harus tafakur. Yang namanya manusia pasti semuanya punya salah, lupa. Emang itu udah tempatnya, benar Bang Robi? Takutnya kita, bukannya takutnya ini mah, kita sebagai murid, benar, maupun alumni, maupun yang udah kerja, maupun yang udah ngaji, kita seorang murid, apalagi yang masih ngaji mah, pasti kita mempunyai kesalahan. Kesalahan sama siapa? Satu, mungkin kesalahan kepada eteh atau kepada abang atau keluarganya atau ke anak-anaknya. Hati-hati. Tidak bakal manfaat seorang santri, nggak bakal mendapatkan ilmu yang manfaat seorang santri pernah menyakiti hati gurunya. Mau berminta maaf ke kiai-kiai dari Sabang sampai Merauke, nggak ada kiai yang mengatakan boleh minta maaf. Hati-hati. Ya, makanya kalau pengen ilmu manfaat, kita harus punya rasa takjiman atau takriman kepada guru. Benar, ngajinya yang nurut, jangan kepindahan aja. Habisin dulu satu guru. Bukannya arti kata eteh yang ngajarin kitab gede seperti tafsir Jalalain, tafsir Mu'in, tafsir Sawi, kitab Mughni, bukan. Eteh punya, abang pun punya. Tapi kenapa kita nggak diaji kitab yang gede-gede? Lihat otak kitanya. Kita di sini masih tidak, masih tahap belajar. Jangan ini mah, ngaji Quran mulu di Al-Mubarak mah. Gua ngaji ke mana lah? Gua ngaji ke mana lah? Ngaji di mana-mana enak, ngaji Fathul Hijab tentang begituan, goblok. Udah ngaji dulu di sini, gampang kali gitu mah. Mentang-mentang di sini nggak diaji kitab itu, ngaji yang lain, bukan salah. Habisin dulu satu guru. Udah habis satu guru, baru kalau guru udah ngidoin, pindah yang lain mah besok. Gitu. Hati kata jangan sekali-kali kita menyakiti hati guru. Kita diajarin dari nggak tahu alif bisa tahu alif, benar? Nggak tahu ba bisa tahu ba. Udah bisa baca Quran, udah lancar pindah ke orang, kan murid goblok begitu. Benar nggak? Guru itu sabar. Guru itu sabar. Susah nyari murid, nyari guru yang sabar. Ada nggak ngaji nggak bisa? Lu diajarinya susah sama guru disuruh keluar, udah jangan ngaji di sini. Ya gua ngajarin lu. Ada nggak? Pernah nggak begitu? Makanya oleh karenanya sekarang kita ngaji mau ditutup, jangan sekali-kali menyakiti hati guru. Apabila sekarang kita pernah menyakiti hati guru, atau kita sekarang pernah menyakiti hati keluarga guru atau anak guru, minta maaf semaaf-maafnya. Paham nggak? Minta maaf maafnya. Pun sebaliknya, guru pun manusia biasa. Emi perwakilan dari abang dan eteh. Abang manusia biasa, eteh pun manusia biasa. Enggak mungkin seorang guru itu benar aja, benar. Seorang guru nggak mungkin benar aja. Pun eteh juga sama abang, apabila punya salah kepada kalian dalam mengajar atau nggak enak didengar atau nasihat abang atau eteh itu lu nggak suka, tolong ini perwakilan dari abang dan eteh dan keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita kira-kira maafin, kita maafin. Dan Emi bilangin kepada kalian semua, belajarlah dari kecil. Kalau udah gede mah puyeng, benar ada Intan? Iya. Bener Bang Robi. Iya. Kalau udah gede mah mikirinnya lain. Sekarang nih
anak-anak yang kecil sekarang, mumpung masih kecil ngajinya gampang. Kalau apalagi kalau menghafal cepat masuk nggak mudah hilang. Tapi kalau yang gede cepat masuk mudah hilang. Kenapa? Karena ila tarkil ma'asi, sering bermaksiat semua. Sakautu ila waki'in su'ahibdi farsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i, imam kita, benar. Kita sholat ngikutin imam kita siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam kita, orang yang paling pintar. Imam Syafi'i mondok di Imam Hambali, Imam Maliki, di Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i orang yang paling pintar. Ngikutin mazhab Indonesia itu adalah mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i segitu pinternya pernah mondok di Syekh Waki. Imam Syafi'i punya guru namanya Syekh Waki. Dia tersebut lagi ngomongin masalah hafalan. Dia ngapal lupa. Kenapa? Akhirnya Imam Syafi'i tersebut mengadu kepada gurunya. Ya Syekh Waki, wahai guruku tercinta, wahai guruku tersayang, kenapa saya udah ngapal tapi lupa terus? Kenapa? Dijawab sama gurunya, ila tarkil ma'asi, kalian tersebut harus meninggalkan yang namanya maksiat. Innan nafsa la'amaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu itu membawa kejelekan. Kita sama Allah diciptakan nafsu, benar. Setiap manusia pasti punya nafsu, benar. Nafsu bukan hanya melihat orang yang seksi doang, benar. Bukan hanya melihat video-video yang porong, bukan. Nafsu itu banyak. Doyan makan namanya nafsu. Nah, disitulah kata Allah juga, apabila siapakah orang yang selamat nanti di hari kiamat? Adalah orang yang bisa menawan hawa nafsuku. Siapa orang yang selamat nanti di akhirat? Orang yang bisa menjaga lidah. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi digambarkan oleh malaikat Jibril. Nabi bertemu atau melihat manusia yang berkuku panjang terbuat dari besi dan lidahnya pun panjang terbuat dari baja. Tangan tersebut terbuat dari besi itu menggeragoti mukanya sampai lodoh, sampai keluar nanah, sampai keluar darah yang sangat bau. Jangankan besi, bener gak? Pakai tangan aja kuku kita dikemukain, terkadang kita langsung merah, bener. Apa itu mah? Tangannya terbuat dari besi, digeragotin ke mukanya, bau jasa. Apa kata Nabi? Ya Jibril, itu apa? Dijawab oleh Jibril di saat Isra, itu adalah Muhammad, hamba kalian nanti bakal ada yang sering-sering ngegibah, ngomongin orang. Jadi nanti ada manusia nanti di umat kamu Muhammad bakal ada yang sering ngomongin orang. Sekarang ada yang ngomongin orang, ada enggak yang gibah? Itu nanti. Makanya kalau ada yang ngomongin orang, kalau ada yang gibah, jangan aneh, dulunya udah ada gambarannya. Ya, jangan aneh. Ada yang jahat, ada yang enggak, ada yang jelek, ada yang cantik, ada laki, ada perempuan, ada yang jahat, ada yang enggak. Itu udah ada gambarannya. Ya, ingat toh. Lagi-lagi yang pertama, pokoknya mah kesimpulannya kita harus takjim sama guru, harus hormat sama guru. Ketemu eteh, ngeri nih. Kalau ketemu eteh deket kita buru-buru selaman. Tapi kalau jauh kita jangan pengen alam, nyumput sebaiknya. Paham nggak? Ada guru, eteh datang, kita lagi duduk, bangun, takjim. Ingat, ada ilmu. Ilmu di atas ilmu ada
beradab. Orang yang beradab udah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Paham nggak? Iya. Jadi kalau ada eteh atau abang, bangun. Jangankan itu, si bagus datang, kita lagi duduk, bangun. Itu namanya takjiman. Lagi duduk ada teh lulu, bangun. Lagi duduk ada Bang Jumadi, bangun. Siapa yang keluarga guru, hormati. Paham nggak? Itu adalah kunci keberkahan daripada kalian. Meskipun kalian udah nggak ngaji, contohnya yang udah pada kerja, meskipun udah pada nggak ngaji, kerja atau ngajinya pere-perean terus, tapi dengan dia tersebut berkhidmat kepada guru. Mana khodama khudima, orang yang berkhidmat kepada guru akan dibantu, orang yang membantu akan dibantu. Meskipun Bang Anan udah berumah tangga, nggak mungkin kan ngaji tiap hari, mungkin seminggu sekali, benar nggak? Bang Robi udah kerja, nggak mungkin kan ngaji tiap hari, pasti capek. Apa namanya, cuman hadir yasinan doang contohnya. Tapi tetap kalau andai kata kita punya hati yang tulus dan cinta kepada guru, insya Allah hidup kita akan berkah. Gajian anak guru persen, begitu namanya takjil. Ingat kepada guru, ingat gurunya kita yang ngajarin siapa, enggak? Dulu kita siapa yang ngajarin siapa? Dari kita nggak bisa, alhamdulillah nepikin karena bisa. Ulah belaku apa namanya sama guru. Sekarang nih kalau di Kobong ini begini, kalau di Kobong mah begini, di mana-mana semua. Kalau ada penutupan pengajian, seharusnya seorang murid itu harus peka sama guru. Apa pekanya? Sekarang mulai menjadi permanen ya, biar nanti kebiasaan. Tolong tahun depan tolong jadiin tradisi. Siapa nanti ketuanya, perempuan siapa, laki-laki siapa ketuanya. Ini pengen nanti di saat ulang tahun abang ada, atau ulang tahun anak guru, atau ulang tahun eteh, atau sekarang nih penutupan pengajian, patungan berapa aja. Anda kata punya pendirian patungan seorangnya 20.000, ngapain? Tuh di saat itu nanti Bang Robi tolong gerakin. Ya kalau emang panjang umur, gerakin, pintainnya 20.000 atau ceban-ceban, atau apa namanya, kumpulin semuanya, salinin tuh guru, beliin baju, beliin kain, beliin sendal. Apaan lagi coba? Bener nggak? Seorang guru, eteh abang nggak mungkin ngomong kayak gitu, bener nggak? Malu. Tapi kitanya seorang murid harus peka sama guru, bener nggak? Insya Allah kalau kitanya berkhidmat kepada guru, takjim sama guru, membantu guru, insya Allah hidup kita yang membuat kita berkah itu adalah doa guru mah penting, bener? Doa guru mah penting. Intan nggak bakal berkah kalau aneh kata dia tersebut apa namanya nggak cinta sama guru. Bang Robi gajinya nggak bakal naik kalau andai kata Bang Robi tersebut nggak cinta sama guru. Berkat wasilah Bang Robi masih kerja nggak diberhentiin, karena kenapa? Berkat wasilah guru. Apa-apa pun larinya ke guru. Siapa? Ada yang menanyakan siapa orang tuamu, wahai anakku? Siapa orang tuamu yang sebenarnya? Apakah orang tua yang di rumah? Bukan. Orang tua yang pertama itu adalah orang tua yang ngajarin kalian ngaji, paham nggak? Yang kedua baru orang tua kalian yang di rumah yang melahirkan kalian. Tahu mah? Yang pertama itu adalah orang tua dunia, itu orang tua kita yang melahirkan. Orang tua akhirat adalah orang tua yang mengajarkan kita ngaji. Ada guru bang mungkin ngaji taklim katanya. Begitu ya, tolong nanti siapa ketuain, saya mau tahun depan mah ngerti nih abang umurnya berapa tahun, angka lahirnya berapa, di saat ulang tahun rayain. Patungan gak bisa ceban-ceban atau goceng-goceng yang banyak ini.
Jadi kita di situ ada rasa takjim sama guru, benar. Kalau si bagus ulang tahun, hayu peka, begitu. Jujur, Emi di Kobong nggak tanggung-tanggung. Kalau ngadain guru, apa namanya terkadang didengerin. Hari itu ngadain guru, terkadang guru dibeliin kain tamer yang harganya 3 juta, 2 juta. Satu kain 3 juta, 2 juta. Nggak tanggung-tanggung. Itu kalau lagi punya. Sekarang mah kita belajar pelan-pelan dari awal. Sekarang Emi tegakin ya, supaya permanen nanti ke depannya, biar jadi tradisi. Berapa aja. Jadi kita kapan lagi sih membanggakan hati guru? Udahnya kita ngaji nggak bayar, nggak tau malu, disuruh bayar susah, bener nggak? Iya. Pernah orang tuanya pernah ngamblokin enggak sama guru, ngaji aja, muridnya bandel, apa namanya enggak betah, disalahin gurunya. Orang tuanya jarang ngamblokin, muridnya tersebut enggak peka sama guru. Gimana coba? Dengerin deh, kalau kita ngaji, meskipun Bang Malik nanti masuk neraka, kalau emang Ete sama Abang Rido ditarik dari neraka ke surga, amin. Bang Bucek sering ngat PF tuh. Dengerin contohnya. Bang Robi sering apa pacaran contohnya. Meskipun dia tersebut sering maksiat, keren. Meskipun dia tersebut sering maksiat, tapi kalau andai kata Bang Robi punya hati yang tulus kepada guru, ngakuin itu sebagai gurunya, insya Allah nanti Bang Robi diangkat dari neraka ke surga. Amin. Kenapa? Berkat wasilah guru. Paham? Tolong nanti gerakin siapa ketuanya, perempuan siapa ketuanya, laki-laki siapa ketuanya tahun depan nanti. Ete ulang tahun, ayo rayain. Ete mah nggak mungkin ngomong kayak gitu. Takutnya kalau Ete ngomong kayak gitu, takutnya lu ada peribahasa, ih ngarepin amat, ih pengennya bagi kado, benar nggak? Tapi ini mah gua tersebut yang ngomong langsung. Tolong ya nanti mah tahun depan mah kalau kita dibagi umur panjang, amin. Ya kita tegakin patungan berapa aja punyanya, ya. Untuk menyenangkan hati guru, kapan lagi? Coba. Benar? Kira-kira pendapat saya disetujui? Disetujui apa enggak? Disetujui apa enggak? Bisa? Kapan lagi begitu? Ya, haji nggak bayar, guru capek, kadang gaji. Benar? Benar? Disitulah kita mikir, otak buka baik-baik. Paham semuanya? Mengingat hadis Nabi sedikit mau saya tukil, mau saya jelaskan. Nabi berkata dalam kitab Fathul Qaul menjelaskan bahwasanya man fariha biduhulir Ramadan haramahu wa hujasadu al-niran. Man sopo uwong wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala la yusraqala wa qala la yusmufidu wa qala wismucap ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang ada yang baca, dengerin dengerin, ada yang baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dia nggak menjawab sallallahu alaihi Muhammad, maka dia tersebut sepilitnya orang, meskipun dia barahan dalam makanan dalam harta. Awas tuh dengerin, orang yang tidak ada orang yang menyebut nama Muhammad dia nggak menjawab sallallahu alaihi wasallam, dia tersebut adalah tang pelit-pelitnya Bakalan Nabi sallallahu berarti orang pelit. Sallallahu alaihi wasallam. Man fariha biduhulir Ramadan haramahu wa hujasadahu ala niron. Ada yang suatu ulama mengatakan alanar. Man sopo uwong fariha wis bunga kang bunga yasiman biduhuli Ramadan kelawan mancing ya bulan Ramadan haroma maka haram jasadahu ala niron tetap mengarsa jasade neraka.
Orang barang siapa orang yang bahagia, ngeri. Barang siapa orang yang senang atas datangnya bulan Ramadan, maka haramahu wa jasadahu ala niron, diharamkan jasadnya masuk neraka. Kalau haram masuk neraka berarti masuk surga. Paham nggak? Makanya orang yang mau berpuasa, dikit lagi kita 9 hari lagi kita mau bertemu dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang amat suci, yaitu bulan suci Ramadan. Apabila suatu manusia, suatu anak Adam, suatu hamba Allah, dia tersebut senang, gembira, bunga hatinya atas kedatangannya bulan suci Ramadan, maka dia tersebut diharamkan jasadnya masuk neraka. Kalau diharamkan masuk neraka berarti masuk surga. Bahwa wajib. Paham semuanya? Ya, ngitung tuh. Kemudian tadi kembali lagi, kalau teteh punya salah, kalau abang punya salah, bagus, atau teh Lulu punya salah, atau keluarganya apabila punya salah kira-kira dimaafin. Dengan senang hati, ikhlas, ridho, nggak ngomongin. Pun sebaliknya kalian tersebut kalau punya salah, insya Allah teteh dan abang sekeluarga membuka pintu api yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, ulang lagi nanti kalau andai kata mau perpisahan kayak gini, atau nanti mau tasyakuran, atau ada apa ulang tahun abang atau ulang tahun teteh, penutupan pengajian, ya tolong alumni atau yang lainnya kompakin patungan berapa aja seikhlasnya, tolong kadoin atau amplopin. Bang Jumadi salinin, ngeri dia salinin. Teteh Lulu ya, ini juga tuh salinin, tuh teteh, semuanya salinin. Itu tanda kita takjiman wa takriman kepada guru. Ya, orang yang menyenangkan hati gurunya, maka dia tersebut hidupnya akan senang selama-lamanya. Amin. Put masuk wadamal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان